selalu bilang, kemarin apalagi yang kripto, waduh bang, itu uang yang hangus di situ banyak sekali. Anak-anak kita tabungannya itu dibeliin semua aset-aset kripto, habis. Saya waktu itu diolok-olok sama investor-investor muda ini, Bang Sandi jadul, nggak aktif dalam berinvestasi di kripto. Saya bilang saya nggak ngerti ini bisnis ini. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak berani. Jadi kalau misalnya saya ingin ikut berinvestasi di sana, paling alokasi nggak sampai 1%. Karena mereka ada yang berinvestasi sampai 80% dicuplosin ke kripto semua, dimasukin ke startup semua. Akhirnya yang terjadi kan seperti sekarang, badai PHK, perusahaan yang tutup, kebangkrutan. Ada yang pernah menjadi miliuner, sekarang asetnya nol. Tidak ada kesuksesan instan. Semuanya harus melalui proses perjuangan kerja keras. Para bajingan-bajingan ini, orang-orang bangsat ini, akan mengorbankan kalian, pemula, yang suka mendewa-dewakan orang yang bahkan lu nggak tahu itu siapa. Jadi jangan salahkan kalau sampai kalian tuh nanti akan ngejual rumah ibu bapakmu. Halo guys, 18 tahun gue di market. Gue sekarang asisten profesor, doktor, CFTI. Gue juga master financial technical analysis. Dari tahun 2006 gue udah masuk di saham. Perilaku di market tuh sama aja, dan gue nggak bosan-bosan ngingetin sampai akhirnya gue enek juga di mana kalian nggak mau denger. Akhirnya sekarang berulang dan berulang dan berulang dan berulang lagi. Apa tuh? Kita ngomongin investasi, ini pasti marak banget masyarakat yang udah mau investasi di Bitcoin. Ini halal atau haram, Prof, sebenarnya? Oke, ini pembahasannya sangat panjang ya. Jadi kalau uang zaman Rasul tuh namanya uang dinar atau gold money. Nah, kalau uang sekarang yang kita pegang itu namanya government money. Uang rupiah itu kan tidak ada backup emasnya, tapi dia memiliki nilai itu karena dijamin janji dari Bank Indonesia. Namanya government money. Nah, kalau Bitcoin itu namanya trader money. Dia tidak punya backup emas, dia tidak dijamin oleh pemerintah, dia hanya dianggap memiliki nilai di antara para pedagang. Oke. Nah, di sini banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh cryptocurrency ini. Pertama, dia adalah satu media transaksi, dilakukan dalam blockchain, kemudian bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, tidak ada negara yang menjamin, tidak ada central bank yang memberikan garansi, dan tidak ada undang-undang, dan dia lintas negara. Nah, memiliki juga beberapa sifat lainnya, yaitu nilainya itu bisa sangat fluktuatif. Artinya hari ini bernilai satu unit misalnya 1 juta rupiah, tapi besok bisa naik menjadi 20 juta, tapi sore hari bisa turun lagi menjadi tinggal 10 rupiah atau 50 rupiah. Misalnya ketika pemilik Tesla, itu mencuit ciutan tertentu langsung meledak. Nah tiba-tiba langsung turun lagi. Nah, oleh karena itu para ulama, wabil khusus di sini ada 3 pihak ya, 1 MUI, 2 NU, dan ketiga Muhammadiyah. Supaya saya tidak salah nih ya, saya buka kopekan ya. Artinya kalau seandainya Nahdlatul Ulama ya, itu sudah menerbitkan satu fatwa tuh. NU tuh pada tanggal 24 Oktober 2021, Nahdlatul Ulama mengatakan karena legalitas transaksinya ini bermasalah, demikian juga bisa berpotensi negatif. Kenapa berpotensi negatif? Karena dia bisa menjadi tempat penyimpanan uang yang haram. Dia juga bisa untuk mensogok pemerintah. Bisa juga untuk money laundering. Ya, karena untraceable juga ya. Untraceable. Nah, atas dasar itu Nahdlatul Ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu Nahdlatul Ulama ya. Nah, sementara kalau Muhammadiyah itu pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, uang ini belum disahkan oleh pemerintah, tidak diakui oleh negara sebagai mata uang. Kemudian tidak ada otoritas yang mengakui dan menjaminnya. Yang ketiga, juga tidak ada jaminan kenyamanan dan keselamatan konsumen. Nah, atas dasar-dasar ini Muhammadiyah mengatakan haram juga. Waduh, jadi itu dua nih ya, udah tegas. Nah, gitu sementara ya. yang MUI pada November 2021 dia memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, sebagai mata uang
kata MUI itu tidak berlaku di Indonesia sebagai mata uang ya. Jadi dia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, demikian juga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Ini satu bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang kedua, istilahnya tidak memenuhi syarat syar'i sebagai mata uang yang bisa menjadi alat simpan dan diterima oleh semua pihak serta ada pihak yang menjaminnya. Nah, jadi syarat syar'i untuk mata uang ada penjamin dan diterima oleh semua. Mungkin untuk di kalangan trader diterima, tetapi untuk masyarakat luas, petani, nelayan belum menerima. Jadi dia belum memenuhi syarat sebagai uang. Nah, yang ketiga, cuman kalau seandainya dia sebagai komoditas nih ya, kemudian juga ada backupnya, oke? Underlying gitu. Ada underlyingnya, kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang positif, diperkenankan. Nah, tetapi permasalahannya, syarat yang ketiga ini tidak ada kripto yang ada backupnya, artinya tidak ada underlyingnya. Nah, sebagian mengatakan underlyingnya itu katanya proses penerbitannya. Jadi MUI ini dengan 3 kriteria ini mengatakan harus hati-hati. Hati-hati. Jadi tidak sah sebagai mata uang, tetapi jikalau memenuhi syarat tertentu sebagai komoditas masih diperkenankan.